Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Friendly Mahendra. Oke, hari ini buat video lagi ya. Sorry udah lama nggak buat video. Kemarin ada yang nanya juga lama nggak buat video. Banyak orang yang nanya kenapa nggak buat video, ditungguin di YouTube channelnya gitu. Karena bener-bener beberapa waktu yang lalu harus fokus banget gitu. Jadi banyak deadline dan banyak action ya, beberapa action yang harus fokus gitu, nggak bisa disambi-sambi gitu kan. Jadi walaupun udah ada jadwal kayak gini ya nih, udah ada jadwal kayak gini, ini masih masih ada yang kegiatan atau aktivitas yang di luar jadwal ini gitu, yang direction baru gitu. Ini yang utamanya juga udah clear, terus ada direction baru itu yang kadang-kadang cukup keteteran gitu, walaupun kita pagi sudah ngelis ya mau ngapain aja aktivitasnya gitu. Kadang ada 10 aktivitas, 12 aktivitas yang buat keteteran sampai harus tarik napas gitu. Ada beberapa teman-teman juga yang saling curhat lah gitu, saling curhat. Tapi kembali lagi, kita dengan padatnya kegiatan kita bisa belajar banyak gitu. Kita bisa manage self management kita berjalan dengan baik sih sebenarnya kalau kita terbiasa dengan kegiatan yang sangat padat gitu. Terus di Banyuwangi sendiri itu challenge-nya banyak banget gitu. Secara value 4 bulan terakhir ini kita achieve di atas 100% terus selama 4 bulan. Cuma itu bukan menjadi kebanggaan, tapi itu menjadi pertanyaan besar karena kita ada beberapa isu yang belum terselesaikan di tengah-tengah pencapaian kita gitu. Baby brand kita belum achieve segala macam, dan itu menjadi challenge terbesar gitu untuk saya dan tim yang ada di sini gitu kan pastinya gitu. Jadi kalau aku ngelihat tentang potensi yang ada di Banyuwangi itu besar banget gitu, sangat-sangat besar, dan itu jadi kayak semangat buat diriku sendiri gitu. Terus memang beberapa kelas juga itu dibantu sama Fauzan. LLC pun itu kelasnya dibantu sekarang sama Fauzan. Jadi Fauzan sekarang punya kelas di LLC yang ada Mas Septa, dan dari tim beberapa kota itu diserahkan ke Fauzan gitu. Jadi benar-benar jadwalnya agak harus atur ulang gitu. Terus ini informasi buat teman-teman yang baru lulus. Terus kita ada program ASDP 18 itu udah bukaan. Jadi teman-teman kalau mau daftar silahkan gitu, mumpung bukaan gitu. Jadi kemarin ada beberapa teman dari kampus, satu kampus itu banyak juga yang daftar gitu. Dan jujur kalau di program ASDP sendiri itu seru banget gitu, dan mungkin teman-teman bisa belajar banyak di ASDP gitu. Kebetulan saya lulusan ASDP 17 dan kemarin lulus tuh di bulan Oktober, penempatannya di Banyuwangi sekarang gitu. Dan benar-benar nggak cuma belajar tentang negosiasi, terus dunia sales marketing seperti apa gitu. Itu banyak hal-hal yang bisa dipelajari, benar-benar gitu ya. Unpredictable sih, aku nggak bisa memprediksi aku bakal dapat ilmu sebanyak ini di sini gitu. Itu yang menjadi kebanggaan buat diriku, bisa belajar banyak gitu di program ini. Terus kemarin ada temen yang nanya gimana sih cara kita untuk menganalisis perusahaan yang akan kita daftar gitu. Jadi kemarin ada tingkat sih sebenarnya yang tanya gimana cara kita menganalisis perusahaan yang baik yang harus kita daftarin gitu. Aku bilang aja ke dia bahwa ada beberapa hal yang harus garis bawahi. Yang pertama, harus kepoin dulu background profile dari company-nya gitu. Lihat dari struktur organisasi yang ada di company itu, terus lihat juga orang-orangnya gitu. Nanti kamu bisa kepoin di LinkedIn segala macam gitu. Terus di media sosial perusahaan itu sendiri gitu. Jadi jenjang karir, terus cara melihat jenjang karir itu seperti apa sih gitu. Itu sebenarnya banyak perusahaan yang terbuka sih gitu. Termasuk ini ya teman-teman, turnover itu penting sebagai indikator bahwa kita itu kerja harus yang
apa ya, harus ada sesuai gitu. Maksudnya sesuai itu pasti orang mintanya tuh tempat kerja yang nyaman gitu. Walaupun sehebat-hebatnya orang buat situasi yang menjadi nyaman itu, kalau memang masuk ke dalam sesuatu yang nggak nyaman, ya ada dua pilihan: dia mengubah situasi itu, atau dia nggak bakal bisa survive di situ gitu. Makanya untuk cara ngelihat nyaman nggak nyamannya, terus kesejahteraan karyawannya gimana, lihat turnovernya gimana di situ gitu. Makanya ada beberapa perusahaan juga yang rekrutmennya itu ada yang internal juga gitu. Terus ada juga yang program unggulan, dan aku merekomendasikan ke teman-teman yang baru lulus untuk ikut program unggulan tuh, kalau nggak salah Unilever, terus ada Otsuka, GGF itu program unggulannya LEAP ya, kalau nggak salah, leadership akselerasi program apa gitu, aku lupa. Ada LEAP kalau GGF, terus kalau Otsuka itu ada ASDP, ada BCE, ada SLDP gitu. Itu kalau Otsuka. Cuma menurutku sih teman-teman daftar yang ASDP bolehlah gitu. Tapi kalau jiwa-jiwanya ke marketingnya tinggi, ya BCE bolehlah gitu. Terus juga Unilever tuh punya program unggulan yang menurutku bagus juga gitu. Pokoknya teman-teman daftar yang, kalau dulu saya yang daftar di Freeport Coca-Cola, terus juga ada, saya sempat ditawarin jadi di salah satu locker ya, di Calbee Nutrition. Aku dapat tawaran di situ, terus beberapa perusahaan lah gitu. Dan teman-teman kalau bisa milih apa namanya perusahaan, ya kan harapan orang kan kita meningkatkan kemampuan diri kita, terus kita bisa apply gitu. Kalau perusahaan-perusahaan itu kan ada yang di persyaratan terbilang dari kampus yang terkemuka atau dari kampus yang bergengsi gitu loh. Kita juga bisa dong memilih memilih perusahaan yang bergengsi, milih perusahaan yang terkemuka gitu. Kalau menurut kalian perusahaan itu nggak terkemuka, yang usah didaftarin gitu. Emang cuma perusahaan doang yang bisa memberikan kriteria gitu. Kita juga bisa dong memilih kriteria perusahaan yang kita ingin tumbuh di situ gitu kan. Jadi teman-teman jangan takut kalau teman-teman waduh nggak pantas nih diriku nih daftar perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu. Jangan kayak gitu. Tingkatkan dirimu, kemampuanmu, segala macam yang kamu punya gitu, improve. Habis itu teman-teman milih gitu, milih perusahaan tuh enak gitu. Makanya teman-teman yang masih kuliah nih, jangan sibuk macam-macam gitu. Mending sibuk ikut kegiatan organisasi internasional, ikut lomba-lomba, debat segala macam yang bener-bener bisa ngasah kemampuan diri teman-teman gitu. Jangan ikut kegiatan yang nggak menghasilkan sesuatu. Dalam arti menghasilkan tuh, coba teman-teman mulai merenung gitu ya. Aku ikut kegiatan A, dapatnya apa ya gitu. Pengalamannya itu dapatnya apa gitu. Apa cuma pengalaman ngobrol-ngobrol doang atau gitu. Kalau kegiatan internasional tuh banyak banget ya. Mau nasional boleh, mau internasional boleh gitu. Artinya di situ kita punya relasi banyak, terus punya wawasan kita kebuka gitu kan, kita bisa compare, bisa menyerap wawasan orang lain gitu. Itu yang paling penting di situ gitu. Jadi menurutku anak-anak muda zaman sekarang boleh banget menentukan kriteria perusahaan yang mau didaftarkan, karena kalian tumbuh di situ. Kalau dulu orang bilang jangan jadi kutu loncat, itu sebenarnya ada terserah teman-teman sih ya. Kalau jadi kutu loncat ya loncatnya kemana dulu gitu, karena sebenarnya di di perusahaan juga ada penghargaan masa kerja. Jadi kalau teman-teman terlalu sering menjadi kutu loncat, itu agak susah gitu. Maksudnya susah itu masa kerjanya nanti gitu, penghargaan masa kerjanya gitu loh. Bolehlah sekali 2 kali loncat, boleh aja gitu, tapi jangan sering 10 kali, 12 kali, 8 kali ya 2 3 lah, boleh lah gitu. Habis itu tentukan pilihan gitu. Makanya teman-teman selain improve kemampuan diri, udah mulai nih gitu membaca background atau latar belakang dari perusahaan itu gitu. Cari senior pendapat senior gimana. Jangan cuma 1-2, nanti karena dia nggak suka salah satu orang, jadi dia menilai perusahaan itu gak baik gitu. Jadi beberapa orang gitu, terus plus minusnya apa gitu. Aku yakin setiap perusahaan tuh punya plus minus. Nggak mungkin perusahaan perfect banget, itu nggak mungkin gitu.
gitu sih. Jadi harapannya buat teman-teman yang baru mau daftar, mulai tuh udah mulai analisis background dari latar belakang dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kita bisa apa ya, waktu kita daftar kita udah tahu nih perusahaannya seperti apa gitu, perusahaannya seperti apa, jenjang karirnya seperti apa, orang-orang di dalamnya seperti apa gitu. Makanya di media sosial tuh kalau semua perusahaan besar tuh punya media sosial ya. Udah kayak Unilever, Otsuka pun ada gitu. Kalau Otsuka itu dia punya anak perusahaan itu ada 195 perusahaan anak perusahaan. Terus kalau di Indonesia tuh cuma ada 6 kalau nggak salah ya, 6 apa berapa gitu ya, aku agak lupa ya, nggak tahu kalau ada yang baru juga gitu. Jadi kalau untuk orang-orang nanya gimana masuk Asuka gitu, ketat banget pendaftarannya, ketat banget, ribuan orang dipilih, ada beberapa tahap seleksi, dipilih belasan orang nanti dari ribuan orang seluruh Indonesia gitu. Terus ada tahap berikutnya itu ada sesi eliminasi selama 7 bulan tuh, dieliminasi tuh gitu, kita buat program, kita present gitu, ada nilai-nilainya gitu. Terus kalau tereliminasi itu yang bikin sedih sih sebenarnya gitu. Aku sempat angkatanku tuh kehilangan 4 orang sih, sedih banget sih di situ. Terus untuk apa ya, menurutku ya Otsuka itu aku bersyukur masih masuk Otsuka gitu. Jadi teman-teman kalau nanya gimana ya kamu daftar Otsuka, daftar. Selain kalian harus survive, terus teman-teman juga harus apa ya, punya daya juang tinggi sih, karena saingan teman-teman itu luar biasa, luar biasa, dan aku nggak bisa ceritain lebih dalam ya, takutnya teman-teman takut duluan. Yang penting masuk dulu dah gitu, maksudnya yang penting berjuang dulu gitu, jangan waduh minder, jangan ini segala macam gitu. Pokoknya berjuang dulu, jangan apa ya, minder, aduh aku dari desa, waduh aku dari kampus yang urutan sekian gitu. Jangan takut. Jadi jangan salah ya gitu, walaupun ya kayaknya walaupun aku nggak punya senior alumniku gitu di Otsuka, kayak nggak ada sih, kemarin aku sempat nanya soalnya nggak ada gitu. Tapi jadi tetap berjuang, jangan sampai menyerah, pokoknya jangan sampai menyerah. Tunjukkan walaupun kamu latar belakangnya dari mana ya. Kemarin ada adik tingkatku gitu, dekat banget sama aku dia gitu. Terus dia kayak minder gila macam gitu. Aku bilang gitu, oh kamu orang kaya, kamu nggak butuh duit gitu. Kamu nggak butuh duit, kamu orang kaya. Coba orang yang benar-benar dia butuh uang, dia harus apa ya, mengangkat derajat orang tuanya, rumahnya itu dari anyaman bambu gitu, yang benar-benar lantainya tanah gitu. Jadi kayak orang yang kayak gitu, yang dalam background keluarganya apa ya, masih survive gitu, itu malah dia mati-matian gitu untuk membela masa depannya gitu. Aku bilang gitu biar dia merasa ini kan, merasa terpancing gitu kan gitu. Akhirnya dia semangat lagi gitu. Tak bilang aja gitu, oh warisanmu banyak, rumahmu di mana-mana gitu. Jadi kamu kayak nggak excited gitu kan gitu. Makanya apa ya, aku bilang ke dia, siapapun kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri, entah latar belakangnya seperti apa, kampusmu seperti apa, keluargamu seperti apa gitu. Tetap harus apa ya, tunjukkan yang terbaik, itu sih intinya kayak gitu. Karena di luar sana benar-benar wah gila. Dan nanti ada training juga yang aku buat untuk teman-teman LLC gitu, untuk menghadapi dunia pekerjaan juga gitu. Oke, mungkin itu aja ngobrol-ngobrolnya, hampir 15 menit ya, sorry agak lama ngobrolnya karena lama kita nggak discuss ya, nggak ngobrol ringan kayak gini. Ini cukup apa ya, ini malam ini juga mau continue, habis ini mau ngerjain tugas juga, masih banyak yang numpuk. Ini hari Jumat tapi ini aduh deadline-nya banyak banget ya, tapi tetap semangat gitu kan. Jadi dapat ilmu barunya nggak sia-sia gitu. Capek, lelah boleh, tapi nyerah jangan gitu kalau kata emakku. Lelah boleh, nyerah jangan. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.